Siang teman-teman Kesmas semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan menampilkan video kesehatan dan keselamatan kerja tentang bahaya biologi atau biological hazard dengan dosen pengampu Ibu Rizky Amalia. Pastinya di sini nggak sendiri, ada Nafira Aulia Putri, Muhammad Naufal, Akde Devita, Nabila Salsa, Daini Patricia, dan Atskia Hayanal Alaya. Happy watching guys! Bahaya memiliki arti yaitu semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang dapat menimbulkan cedera atau penyakit akibat kerja. Berdasarkan OHSAS, membagi 5 faktor bahaya ketiga di tempat kerja, yaitu faktor bahaya biologis, faktor bahaya kimia, faktor bahaya fisik, faktor bahaya biomekanik, serta faktor bahaya sosial psikologis. Bahaya biologi adalah bahaya yang berasal dari tanaman, binatang, organisme, atau mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh manusia. Lalu dapat mengancam kesehatan, serta dapat juga mengakibatkan pekerja menderita penyakit tertentu yang dapat menularkan virusnya kepada pekerja lain. Contohnya influenza, TBC, dan hepatitis A atau B. Macam-macam bahaya biologi. Macam-macam bahaya biologi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama infeksi. Penyakit akibat kerja karena infeksi relatif tidak umum dijumpai. Pekerja yang potensial mengalaminya yaitu pekerja di rumah sakit, laboratorium, juru masak, penjaga binatang, dokter hewan, dan lain-lain. Contohnya, bisa menyebabkan hepatitis B, tuberkulosis, antraks, brukela, tetanus, salmonella, chlamydia, dan juga psitaki. Yang kedua, non-infeksi. Penyakit akibat kerja karena non-infeksi relatif tidak umum dijumpai. Pekerja yang potensial mengalaminya yaitu pekerja di rumah sakit, laboratorium, juru masak, penjaga binatang, dokter hewan, dan lain-lain. Contoh penyakit yang bisa terjadi, organisme viable, racun biogenik, dan juga alergi biogenik. Selain itu, macam bahaya biologi juga terbagi menjadi yang pertama itu ada jamur. Jamur dapat berupa sel tunggal atau koloni, tetapi berbentuk lebih kompleks karena berupa multisel. Mengambil makanan dan nutrisi dari jaringan yang mati dan hidup dari organisme atau hewan lain. Jamur merupakan salah satu mikroorganisme penyebab penyakit pada manusia. Penyakit yang disebabkan jamur pada manusia disebut mikosis, yaitu mikosis superficial dan mikosis sistemik. Mikosis superficial merupakan mikosis yang menyerang kulit, kuku, dan rambut terutama disebabkan oleh 3 genera jamur, yaitu Dicopiton, Microporum, dan Epidermophyton. Sedangkan mikosis sistemik merupakan mikosis yang menyerang alat-alat dalam, seperti jaringan subkuntan, paru-paru, ginjal, jantung, mukosa mulut, mukosa usus, dan juga vagina. Yang kedua ada virus. Virus adalah makhluk hidup yang bersifat parasit, sebab virus membutuhkan inang sebagai tempat hidup, hingga kemudian menyebabkan penyakit hingga kematian pada makhluk tersebut. Virus mempunyai ukuran yang sangat kecil, antara 16-300 nanometer. Tanpa menumpang ke tubuh inang, virus tidak bisa mereplikasi diri. Beberapa spesies organisme ini bahkan dapat membunuh sel inangnya untuk dapat berkembang biak. Jika ia tidak menemukan inang, virus tidak bisa hidup dalam waktu yang lama. Contoh penyakit yang disebabkan oleh virus diantaranya influenza, varicella, hepatitis, HIV, dan juga sebagainya. Yang ketiga ada bakteri. Bakteri merupakan organisme yang memiliki sel tunggal, tidak memiliki membran inti sel yang bersifat prokaryotik, serta memiliki ukuran mikroskopik. Bakteri mempunyai 3 bentuk dasar, yaitu bulat atau biasanya dikenal kokus, lengkung atau spiral, dan juga batang atau biasanya disebut basil. Banyak bakteri penyebab penyakit timbul akibat kesehatan dan sanitasi yang buruk. Makanan yang tidak dimasak dengan matang, dan kontak dengan hewan atau orang yang terinfeksi. Contoh penyakit yang diakibatkan oleh bakteri diantaranya ada antraks, TBC, lepra, tetanus, tifoid, korela, dan sebagainya.
Faktor biologi dalam lingkungan kerja. Penyakit akibat faktor biologi di tempat kerja biasanya disebabkan oleh makhluk hidup sehingga menyebabkan gangguan kesehatan pada pekerja. Potensi bahaya yang menyebabkan reaksi alergi atau iritasi akibat faktor biologi seperti debu, kapas, bulu, dedaunan, bunga, dan makhluk hidup lainnya. Penyakit biologi dapat didefinisikan sebagai debu organik yang berasal dari sumber biologi yang berbeda seperti virus, jamur, bakteri, protein hewani, atau bahan-bahan dari tumbuhan seperti serat alam yang terdegradasi. Bakteri dan virus merupakan makhluk yang sangat mudah berkembang biak dan penyakit yang disebabkannya ini sangat mudah menular. Saat ini, sejumlah penyakit menular dan mematikan telah berpindah dari hewan ke manusia dan dari manusia ke hewan. Infeksi silang spesies ini dapat berasal dari peternakan atau pasar, di mana kondisi ini menciptakan pencampuran patogen yang memberikan patogen kesempatan untuk bertukar gen dan peralatan sampai dengan membunuh inang yang sebelumnya asing. Faktor-faktor penyebab penyakit akibat biologi yaitu yang pertama, kontak langsung dengan individu yang terinfeksi penyakit menular seperti hepatitis, AIDS, dan TBC. Yang kedua, akibat penularan dari binatang yang menginfeksi manusia secara langsung atau kontak dengan sekresi, ekskresi, jaringan tubuh binatang yang terinfeksi atau via vektor. Yang ketiga, akibat polusi udara yang mengandung mikroorganisme yang menimbulkan penyakit seperti pekerja kantor yang memakai AC sentral, pembersih cerobong asap pabrik, pabrik penghasil debu-debu, dan lain-lainnya. Nah, akibat polusi udara ini terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama, inhalation fever atau akibat paparan udara yang berat, seperti metal fume fever, polymer fume fever, dan lain-lain. Yang kedua, ada alergi akibat polusi udara, seperti asma kerja, pneumonitis hipersensitivitas, dan yang lain-lainnya. Program Pengendalian Infeksi atau PPI adalah suatu program yang dilakukan khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengurangi terjadinya penularan penyakit yang disebabkan oleh hazard biologi. Program pencegahan infeksi ini terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, pencegahan infeksi, mencuci tangan sesudah kontak dengan pasien, tidak menutup jarum suntik dengan dua tangan, pembuangan benda tajam dalam tempat khusus, menggunakan sarung tangan bila akan kontak dengan darah, cairan tubuh, kulit luka, dan mukosa, memakai alat pelindung diri bila kemungkinan terciprat, menutup semua luka sendiri, langsung membersihkan darah, dan yang terakhir, sistem pembuangan sampah atau limbah yang aman. Yang kedua ada pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, perlu dilakukan sosialisasi ke semua orang. Lalu yang kedua, dengan PPI, yaitu pencegahan infeksi, pendidikan dan pelatihan, surveillance, dan penggunaan obat yang rasional. Lalu yang terakhir, perlu dilatih tentang pencegahan infeksi dan pengendalian infeksi, yaitu dengan kegiatan yang paling sederhana adalah cuci tangan. Lalu yang ketiga ada surveillance. Tujuan dari dilakukannya surveillance yaitu untuk mendapat data dasar, turunkan angka infeksi, identifikasi kejadian luar biasa, meyakinkan petugas medis, evaluasi pengendalian, dan dapat mengantisipasi malpraktek. Lalu ditujukan untuk high risk people. Prinsip metode yang dilakukan harus komprehensif. Metode yang digunakan yaitu cara melaksanakan aktif atau pasif, waktu melaksanakan berkala atau terus-menerus, metode identifikasi kasus, contohnya observation, kasus prospektif, kartu rekam medik, pemakaian antibiotik, dan sampel bakteri. Lalu yang terakhir ada penggunaan obat yang rasional, penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dan tidak terkontrol, dosis antibiotik yang tidak optimal, terapi dan pengobatan menggunakan antibiotik yang terlalu singkat. Baik, karena pemaparan materi sudah selesai, jadi dapat disimpulkan bahwa bahaya biologi adalah bahaya yang berasal dari tanaman, binatang, organisme atau mikroorganisme yang kemudian masuk ke dalam tubuh manusia.
macam bahaya biologi yaitu infeksi dan non-infeksi. Faktor dari bahaya ini adalah akibat kontak langsung, penularan, dan polusi udara. Nah, untuk pencegahannya yaitu terdapat program pencegahan infeksi ini yang terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu pendidikan, pelatihan, surveillance, dan penggunaan obat. Thank you for watching and don't forget to stay healthy and stay safe everyone. Kamsahamnida.